Banyak yang bilang kalau sesar itu enak ya, tinggal tidur merem bayinya lahir. Eits, tapi sesar itu nggak sesederhana operasi cabut gigi. Nah, kali ini aku mau bahas soal sesar. Jadi buat kalian ibu-ibu atau calon ibu, silahkan nonton video berikut ini sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini aku mau ngomongin soal operasi SC, tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, kita tahu ya kalau kita sebagai seorang ibu atau calon ibu tentunya pengen melahirkan tuh ya yang gampang-gampang aja, yang nggak usah ada indikasi medis sehingga perlu dilakukan tindakan medis kayak misalnya sesar atau induksi. Tapi masalahnya kadang-kadang ya takdir tuh berkata lain, sehingga memang ada beberapa ibu yang persalinannya itu harus dilakukan secara sesar. Bukan karena manja, bukan karena takut sakit, tapi memang karena ada indikasi medis. Misalnya ya presentasi bokong, bayinya melintang, kemudian mungkin ibunya ada preeklamsia, terus denyut jantung janinnya kurang bagus, plasenta previa atau plasentanya menutupi jalan lahir, solusio plasenta, ketuban pecah dini yang tidak ada kemajuan persalinan sama sekali. Nah, kondisi-kondisi itu akhirnya membuat seorang ibu itu mesti melahirkan secara sesar. Jadi memang persalinan sesar itu dilakukan karena ada indikasi medis, di mana harapannya dengan dilakukan operasi sesar ini chance untuk keselamatan ibu dan janin itu lebih tinggi. Jadi mulai sekarang jangan ngejudge lagi ya orang yang operasi SC. Nah, SC sendiri itu ada SC yang direncanakan dan SC emergency. SC yang direncanakan itu misalnya memang udah tahu dari jauh-jauh hari kalau misalnya persalinan itu bakal SC, kayak ternyata plasentanya menutupi jalan lahir, kan bayinya nggak bisa keluar, atau misalnya janinnya itu melintang, atau presentasi bokong, atau panggul ibunya sempit. Nah, itu biasanya operasi sesarnya itu direncanakan dari jauh hari. Tapi ada juga yang namanya SC emergency, yaitu awalnya itu ya ibunya bisa nih melahirkan per vaginam, tapi ternyata di dalam perjalanan persalinannya itu terjadi kegawat daruratan sehingga harus dilakukan SC atau bayinya harus dilahirkan secara segera. Misalnya apa nih? Misalnya denyut jantung janinnya kurang baik. Ini terjadi sama aku. Jadi waktu aku diinduksi persalinan itu denyut jantung janinku cuma 90 kali dalam 1 menit. Itu kurang bagus ya gitu. Itu tidak normal. Sehingga harus dilakukan SC emergency. Contoh lainnya apa? Misalnya persalinan macet, atau tiba-tiba ibunya kejang, atau misalnya terjadi perdarahan hebat, atau terjadi ketuban pecah dini yang persalinan itu nggak maju-maju sehingga meningkatkan resiko infeksi. Nah, itu bisa segera dilakukan tindakan SC emergency seperti itu. Nah, terus gimana sih prosedur dilakukannya operasi SC? Apakah seperti kata orang ditidurin cantik terus bayinya langsung lahir? Oke, yang pertama kalau misalnya kalian mau operasi SC itu biasanya akan dicek dulu nih darah lengkapnya, dicek bagaimana apakah ada anemia atau tidak. Kemudian biasanya ada pemeriksaan penunjang lain seperti misalnya alergi obat, kadang-kadang juga diberikan obat preoperasi. Lalu untuk persiapan fisiknya biasanya ibu diminta untuk berpuasa. Nah, sekarang kan udah zaman ERAX ya. ERAX itu setauku jendela puasanya itu lebih pendek dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu banget itu puasa sebelum SC itu bisa sampai 12 jam. Tapi kalau misalnya ERAX setauku 6 jam tidak boleh makan padat dan 2 jam sebelum SC itu masih boleh untuk minum. Nah, kemudian nanti ibu akan dicukur rambut kemaluannya dan dipasang kateter atau selang pipis. Karena nanti setelah SC ibu itu nggak bisa langsung ucuk-ucuk turun ke toilet untuk pipis, jadi pipisnya pakai selang terlebih dahulu ya Bu ya. Oh ya, nanti kalau di kamar operasi itu usahakan tidak memakai perhiasan sama sekali dan usahakan tanya dulu ke dokternya, boleh nggak sih kalau misalnya bedakan doang atau pakai eyeshadow gitu. Tapi biasanya dianjurkan untuk tidak memakai kutex dan tidak memakai lipstick supaya kalau misalnya ibu mengalami shock itu nanti kelihatan. Kalau misalnya kalian pakai lipstick cetar membahana seperti aku gini, kalau tiba-tiba terjadi shock bibirnya jadi pucat atau biru itu nggak akan kelihatan, jadi susah untuk dilakukan penilaian. Lalu kemudian kalau misalnya udah puasa biasanya dipasang infus kan, terus dipasang kateter juga, terus nanti biasanya dikasih obat preoperasi. Nah, nanti di kamar operasi biasanya ibu akan dibius. Biusnya itu biasanya itu bius lokal aja dari perut ke bawah gitu. Jadi perut ke atas masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa merasakan gitu, tapi biasanya perut bawahnya hilang gitu. Jadi ini biasanya pakai LA, lumbal anestesi. Anestesinya gimana? Biasanya disuntik di tulang belakang. Jadi ibunya suruh duduk agak membengkuk seperti ini, terus disuntik di lumbalnya.
Jarumnya agak gede. Kalau ditanya sakit nggak Bubit? Enggak sih, pas disuntik anestesi sih enggak sakit. Yang penting kalian relaksasi. Jadi gunakanlah nafas relaksasi yang biasanya aku ajarin untuk mengatasi kontraksi, untuk relaksasi ketika mau disuntik anestesi. Nah habis itu kalau udah mulai nggak kerasa, kakinya hilang gitu ya, nanti kalian akan mulai dilakukan operasi SC. Dan operasi SC itu bukan langsung dijelep dibuka gitu, enggak, tapi memang operasinya itu dibuka lapis per lapis. Nah baru nanti bayinya dilahirkan, walaupun di kamar operasi biasanya tetap akan ditunjukkan ke ibunya, lalu tetap akan dilakukan inisiasi menyusu dini. Nah baru setelah itu nanti ibunya dijahit-jahit, kemudian biasanya ditaruh di recovery room untuk pemantauan pasca operasi. Kalau udah oke, baru kembali lagi ke bangsal nifas gitu. Nah dari situlah baru dimulai recovery yang sesungguhnya, biasanya baru bayinya dirawat gabung dengan ibunya. Jadi pada intinya sesar itu nggak dosa ya, walaupun stigmanya kayak wah ibu manja, wah zaman sekarang mah sesar semua gitu. Tapi sebenarnya sesar itu dilakukan ya ketika ada indikasi. Dan sebenarnya prosesnya juga tidak semenakutkan itu. Memang saat SC itu nggak sakit ibu-ibu karena kan di anestesia. Tapi setelahnya itu memang pemulihannya lebih panjang. Jadi recovery SC itu lebih panjang dibandingkan persalinan pervaginan. Jadi silakan untuk menyiapkan diri. Jangan lupa untuk mengkonsumsi obat dari dokter. Tenang aja, biasanya obatnya itu udah disesuaikan sehingga aman untuk ibu menyusui. Pada akhirnya mau kalian lahiran SCL atau mau lahiran pervaginam, dua-duanya tetap menjadi seorang ibu, dua-duanya tetap berkorban, dan dua-duanya tetap berharga. Nah kalian sendiri ada nggak nih pengalaman SC? Boleh cerita di kolom komentar, atau ada pertanyaan soal SC boleh juga ditinggalkan di kolom komentar. Dan buat yang mencari tahu obat perawatan luka, korset dan sebagainya, rekomendasi aku ada di kolom deskripsi, atau kalian bisa klik aja link yang ada di layar. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!